Halo sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita lanjutkan lagi nih pembelajarannya, masih mengenai reproduksi pada tumbuhan. Kali ini akan membahas siklus hidup pada tanaman Angiospermae, yaitu tentang perkecambahan. Setelah terjadi penyebaran biji itu tumbuh dan berkembang ya. Awal pertumbuhan dan perkembangan biji tersebut diawali dengan proses perkecambahan. Tetapi sebelumnya perlu tahu dulu nih, struktur biji itu seperti apa ya? Yuk kita lihat strukturnya. Biji adalah bakal biji yang telah matang, yang terdiri dari zigot yang berkembang menjadi embrio. Kemudian ada endospermae dan selaput biji yang berasal dari integumen. Zigot berkembang menjadi embrio dengan bakal akar yang belum sempurna. Setelah terjadi pembuahan ganda, inti sel endospermae yang bersifat triploid atau 3N akan membelah menjadi massa sel yang lebih padat. Endospermae kaya akan zat-zat makanan yang disediakan untuk perkembangan embrio yang sedang berkembang di dalam biji. Pada awal pembelahan, zigot membelah secara mitosis menjadi dua sel yang disebut sel basal dan sel terminal. Sel terminal inilah yang sebagian besar akan tumbuh menjadi embrio. Sel basal akan terus membelah diri secara transversal menghasilkan suatu benang sel yang disebut suspensor atau penggantung yang akan menjaga embrio tetap berada di integumen dan memindahkan zat makanan dari induk ke embrio. Sementara sel terminal akan membelah diri beberapa kali dan membentuk suatu proembrio yang berbentuk bola yang beratur dengan suspensor tadi. Kotiledon atau keping biji mulai terbentuk sebagai benjolan pada proembrio. Pada tanaman digotil, kotiledonnya terbentuk 2 buah, sedangkan pada monokotil terbentuk 1 buah saja. Ketika kotiledon tersebut mulai tumbuh, embrio akan memanjang. Di antara kotiledon terdapat meristem apikal dan tunas embrionik. Setelah berkecambah, nanti meristem apikal pada ujung tunas akan menyokong pertumbuhan primer selama tumbuhan hidup. Di tahap akhir pematangannya, biji akan mengalami dehidrasi sampai kandungan airnya mencapai 5-15%. Embrio akan berhenti tumbuh dan berkembang sampai biji berkecambah. Embrio dikelilingi kotiledon yang sudah membesar. Embrio dan endospermae itu dibungkus oleh lapisan yang disebut dengan selaput biji yang terbentuk dari integumen bakal biji. Coba kita lihat struktur biji monokotil dan dikotil berikut ya. Pada tumbuhan dikotil, misalnya pada kacang buncis, nampak embrio dan kotiledonnya. Kotiledon berdaging karena menyerap zat makanan dari endospermae dan meneruskannya ke embrio selama perkecambahan. Di bawah titik di mana kotiledon saling terpaut, terdapat hipokotil dan berakhir di radikula atau bakal akar. Ini bakal akar atau disebut juga dengan radikula, dan ini bakal daun atau plumula. Ini selaput bijinya, kemudian bagian sumbu atas disebut epikotil yang diteruskan dengan plumula tadi. Pada tanaman monokotil seperti jagung, gandum, dan yang lainnya memiliki jenis kotiledon khusus yang disebut skuletum. Skuletum akan menyerap zat makanan dari endospermae selama perkecambahan. Kemudian embrio terbungkus oleh lapisan pembungkus koleoriza yang menutupi akar, koleoptil yang menyelubungi tulas embrionik. Ketika biji berkembang, ovarium bunga berkembang menjadi buah yang melindungi biji. Buah umumnya matang di saat biji mulai menyelesaikan perkembangannya. Setelah biji matang, yang diperlukan selanjutnya agar individu baru mulai terbentuk adalah proses perkecambahan. Sahabat, kita sering bilang bahwa perkecambahan adalah awal kehidupan tumbuhan. Padahal kenyataannya perkecambahan itu meneruskan pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya yang sudah lengkap dalam embrio. Sahabat, pernah nggak lihat biji tanaman yang dikemas di toko atau disimpan orang tua di gudang? Mengapa ya ketika biji tersebut disimpan seperti itu tidak tumbuh menjadi individu baru dan tetap menjadi biji? Nah, biji yang belum tumbuh seperti itu disebut berada pada keadaan dormansi biji. Apa itu dormansi? Yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi ini ketika biji mulai tumbuh menjadi individu baru yang disebut dengan tahap perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap tanaman akan berbeda. Untuk mengakhiri masa dormansi tersebut bisa dilakukan perlakuan ya sampai terjadi perkecambahan. Nah sahabat, kita coba berikan perlakuan pada biji agar bisa berkecambah ya, atau berakhir dari masa dormansinya. Kita lakukan proses perkecambahan dengan sengaja. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada air,
kemudian ada 3 cawan atau wadah yang lain bisa sahabat siapkan. Kita berikan 3 perlakuan yang berbeda ya. Kemudian ini ada tisunya, kemudian ini ada benih yang ada dalam suatu kemasan ya. Ini kenapa tidak tumbuh? Karena biji ini sedang dalam masa dormansi atau masa istirahat. Nah, kita bisa akhiri masa dormansinya dengan melakukan perkecambahan. Langkah yang pertama adalah siapkan ketiga wadah ini. Saya menggunakan cawan Petri. Kemudian kita berikan perlakuan yang berbeda. Untuk wadah yang pertama saya tidak akan memberikan apa-apa di dalamnya. Kemudian untuk wadah yang kedua nanti akan saya berikan air, dan di wadah yang ketiga nanti akan saya simpan tisu di dalamnya. Langkah yang pertama kita berikan air pada cawan yang kedua. Kemudian selanjutnya kita gunakan tisu ini sebagai media buat menyimpan benih. Nanti kita bandingkan ya hasil akhirnya. Nah, kita taruh seperti ini. Kemudian kita kasih tisu ini dengan air agar keadaannya lembab. Ketiga wadahnya sudah siap. Wadah yang pertama kita sebut wadah A. Ini tidak diisi oleh air. Kemudian wadah yang kedua atau wadah B diisi dengan air yang banyak. Kemudian wadah yang ketiga atau wadah C kita berikan tisu yang sudah dikasih air agar lembab tisunya. Kemudian kita simpan beberapa biji. Saya gunakan biji pakcoy karena ini sangat mudah sekali berkecambah. Sahabat bisa coba di rumah dengan menggunakan biji yang lain yang mudah berkecambah ya, misalnya kangkung ya, kacang hijau ya, bisa. Nah, ini saya taruh di wadah yang A. Kemudian perlakuan yang kedua di wadah yang B yang berisi air. Perlakuan yang ketiga di wadah yang berisi tisu yang lembab. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kalau sudah seperti ini, kita simpan ketiga wadah ini di tempat yang gelap. Kemudian kita lihat besok setelah 1 hari 1 malam perkembangannya seperti apa, dan kita bandingkan dari ketiga wadah ini. Besok kita lihat ya, sahabat. Nah sahabat, ini penampakan biji yang kemarin kita semai setelah 1 hari 1 malam ya. Dari ketiga wadah ini akan tampak seperti ini. Bisa terlihat jelas ya sahabat. Di wadah yang pertama dengan perlakuan tidak diberikan apa-apa, ini biji tetap kering, ini tidak terjadi perkecambahan. Kemudian di wadah B dengan diberikan perlakuan direndam air, ini nampak bijinya ada yang pecah, tetapi ada yang kelihatannya seperti mau membusuk ya. Kemudian ini di tempat yang ketiga dengan perlakuan disimpan di atas tisu yang basah. Nah, ini terlihat sekali bijinya pecah, kemudian muncul bakal akarnya ya. Nah, setelah ini nanti akan tumbuh bakal daunnya. Nah sahabat, perkecambahan biji itu tergantung pada imbibisi, yaitu penyerapan air akibat kandungan air pada biji kurang. Air yang terimbibisi atau terserap tadi menyebabkan biji mengembang dan memecahkan kulit pembungkusnya dan memicu perubahan pada embrio sampai lanjut mengalami pertumbuhan. Organ pertama yang muncul dari biji yang berkecambah adalah radikula atau bakal akar atau akar embrio. Selanjutnya setelah ini, pada tumbuhan dikotil, hipokotil akan tumbuh lurus ke atas dan mendorong kotiledon dan epikotil, sehingga ujung tunas ditarik dari permukaan media ini. Setelah itu, epikotil melebarkan daun pertamanya, kemudian berubah menjadi hijau dan mulai membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Ada cara yang berbeda pada tanaman dikotil lainnya. Misalnya pada kacang polong, tunas mulai terangkat ke atas akibat perpanjangan epikotil. Kotiledon tetap berada di bawah. Kita ambil kesimpulan ya sahabat, proses siklus kehidupan tumbuhan Angiospermae itu mulai dari penyerbukan di dalam ovarium bunga. Sel telur merupakan bagian dari kantung embrio yang merupakan gametofit betina. Kemudian dibuahi oleh sperma yang merupakan bagian dari serbuk sari sebagai gametofit jantan, dan terjadilah fertilisasi menghasilkan biji yang di dalamnya terdapat embrio.
Ovarium berkembang menjadi buah yang membantu proses penyebaran biji disesuaikan dengan perantaranya, dan di habitat yang cocok, biji akan berkecambah. Embrio berkembang menjadi benih, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan dewasa dan menghasilkan organ reproduksi kembali. Terus seperti itu dalam suatu siklus. Nah sahabat, percobaan ini kan hanya dilihat sampai pecahnya biji ya selama 1 hari semalam. Coba sahabat di rumah percobaan ini sampai 6 hari dengan 2 perlakuan. Yang pertama, siapkan 2 wadah. Wadah satu dengan wadah yang kedua sama-sama diberikan tisu yang lembab, kemudian disimpan biji. Sahabat bisa menggunakan biji selain biji pakcoy ini, misalnya biji kangkung atau biji kacang hijau yang mudah pecah ya bijinya. Kemudian diberikan 2 perlakuan ya. Wadah yang pertama simpan di tempat yang gelap, kemudian wadah yang kedua simpan di tempat yang terang. Nah nanti sahabat coba amati perubahan yang terjadi di antara kedua wadah tersebut selama 6 hari misalnya. Nah nanti akan terlihat perbedaan pada wadah yang di tempat gelap dengan wadah yang di tempat yang terang. Nah nanti sahabat tentukan faktor apa saja selain faktor kelembaban yang membantu proses perkecambahan yang baik. Nah nanti setelah selesai, laporkan ke gurunya ya sahabat. Demikian penjelasan mengenai proses perkecambahan. Semoga dapat dipahami dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.